Baik, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di tema 4, globalisasi ya. Baik, kali ini kita akan lihat di sini subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kita lihat pembelajaran pertama itu muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Ini adalah pernyataan umum. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Ini adalah pernyataan umum. Kemudian di sini ada deret penjelas, berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Kita lihat di sini yang dicetak tebal. Ini adalah deret penjelas. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Ya, jadi lanjut. Berikutnya IPA, menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungannya, 1. Lebih ramah lingkungan. Kemudian bebas polusi. Sumber energi ada di alam jumlahnya yang tidak terbatas, memiliki jangka waktu habis yang lama. Lanjutkan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, IPS. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. 2. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. 3. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN
dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Berikutnya PPKN. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Berikutnya materi SBDP. Syarat brosur yang baik. 1. Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. 2. Tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. 3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. 4. Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Pelajaran berikutnya bahasa Indonesia. Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. Langkah berikutnya, temukan topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. 1. Sumber energi yang tidak terbatas. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. 3. Sebagai pengisi daya pada power bank. 4. Sebagai penerang alami di permukaan bumi. 5. Membantu mengeringkan pakaian. 6. Membantu mengeringkan tanah. 7. Membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. 8. Membantu kesehatan tulang. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Dari berikutnya, bahasa Indonesia. Menentukan kosakata tidak baku di dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Berikutnya materi PPKN. Menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Materi berikutnya, IPS. Tujuan dari kerjasama ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. 3. Saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. 4. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi, dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. 6. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggotanya. 2. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara ASEAN lainnya. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. 4. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 5. Semakin luasnya pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan. 8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Materi berikutnya, SBDP. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembacanya. Ini contoh brosur. Materi berikutnya, bahasa Indonesia. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Materi berikutnya, PPKN. Mengampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Ayo, kampanye dengan membuat pameran poster. Baik, di sini saja dulu perjamuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.